Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 6, subtema 1, muatan pelajaran PPKN. Menjelaskan keragaman sumber daya alam, pekerjaan, dan manfaatnya. Setiap individu memiliki cita-cita yang berbeda. Perbedaan ini karena setiap individu memiliki karakteristik yang beragam. Karakteristik yang dimaksud antara lain seperti suku, bahasa, rumah adat, makanan khas, tarian, alat musik, hobi, dan sifat. Sumber daya alam yang ada di sekitar kita memengaruhi cita-cita yang ingin dicapai. Cita-cita tersebut dapat berupa pekerjaan yang membutuhkan sikap saling bekerja sama. Terdapat 4 manfaat adanya keragaman karakteristik individu di dalam suatu pekerjaan atau cita-cita, yaitu yang pertama, saling melengkapi kekurangan masing-masing. Kedua, saling bertukar ide atau pendapat. Ketiga, memberikan saran atas kekurangan masing-masing. Dan yang keempat, belajar hal-hal baru, terutama untuk meneladani sifat positif. Menjelaskan keragaman fisik, ras, dan budaya. Selain di rumah, keragaman karakteristik juga terdapat di sekolah. Misalnya, antara kamu dengan teman sekelasmu. Ayo perhatikan gambar berikut. Cita-cita antara Dedi dan Jonas berbeda. Dedi bercita-cita menjadi seorang arsitek, sedangkan Jonas bercita-cita menjadi seniman. Selain itu, Dedi juga berbeda suku bangsa dengan Jonas. Dedi berasal dari suku Jawa, sedangkan Jonas berasal dari suku Ambon. Ciri fisik mereka juga berbeda. Dedi berambut lurus, sedangkan Jonas berambut keriting. Walaupun berbeda, Dedi dan Jonas tetap berteman baik. Mereka saling mendukung untuk mencapai cita-cita. Mereka juga saling menghargai. Menjelaskan keragaman hobi untuk meraih cita-cita. Ayo perhatikan contoh berikut. Komang dan Mei memiliki cita-cita yang berbeda. Komang ingin menjadi dokter, sedangkan Mei ingin menjadi penari. Untuk meraih cita-citanya, Komang gemar membaca, sedangkan Mei gemar menari. Meskipun berbeda kegemaran dan cita-cita, mereka tetap saling mendukung, saling menghargai, dan berteman dengan baik. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 6, subtema 2, muatan pelajaran PPKN. Menjelaskan pentingnya persatuan dalam keragaman. Indonesia memiliki banyak pahlawan dengan bentuk perjuangan yang berbeda-beda. Namun, mereka semua berjuang dengan cita-cita yang sama, yaitu persatuan bangsa Indonesia. Banyak sikap dari para pahlawan yang dapat kita teladani. Sikap-sikap tersebut antara lain pantang menyerah, bertanggung jawab, dan bekerja sama dengan masyarakatnya. Sebagai penerus bangsa, kita harus mempertahankan kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan positif. Kegiatan-kegiatan positif tersebut harus kita lakukan dengan semangat
persatuan. Dengan begitu, kita turut mempertahankan kemerdekaan masa sekarang. Contoh sikap bersatu dalam mengisi kemerdekaan. Pertama, bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar bersama masyarakat. Kedua, melaksanakan piket kelas bersama teman-teman. Ketiga, bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Empat, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku dan agama. 5. Menjenguk teman yang sakit. 6. Menolong teman yang terjatuh dari sepeda. 7. Melakukan diskusi kelompok secara musyawarah dan mufakat. Manfaat sikap bekerja sama di lingkungan sekitar. 1. Lebih mengenal warga yang lain. 2. Semakin banyak teman. 3. Menambah pengetahuan tentang suku lain yang ada di lingkungan sekitar. 4. Persatuan antar warga dapat terjaga. Menjelaskan keragaman di lingkungan rumah. Di dalam sebuah keluarga juga terdapat keragaman, yaitu perbedaan suku, cita-cita, kegemaran, dan sifat. Ayo perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah keluarga Dedi. Ayah Dedi berasal dari suku Aceh, sedangkan ibu Dedi berasal dari suku Betawi. Dedi bercita-cita menjadi seorang arsitek, sedangkan adik bercita-cita menjadi pengusaha. Ayah gemar membaca buku, sedangkan Dedi gemar menggambar. Ibu memiliki sifat percaya diri, sedangkan adik memiliki sifat periang. Keragaman ini tidak membuat keluarga Dedi terpecah belah. Mereka saling menghormati dan saling mendukung. Dedi dan adik saling mendukung dalam meraih cita-cita, misalnya belajar bersama. Hal inilah yang membuat keluarga Dedi selalu rukun. Oleh karena itu, sikap saling menghargai sangat penting diterapkan di dalam keragaman. Menjelaskan manfaat mengenal bahasa dan makanan khas daerah. Berikut manfaat mengenal bahasa daerah dan makanan khas. Pertama, dapat berkomunikasi dengan keluarga besar menggunakan bahasa daerah. 2. Dapat menikmati makanan-makanan yang lezat asli Indonesia. Yang ketiga, dapat mempromosikan dengan baik makanan khas daerah asal kepada orang lain, karena sudah tahu kelezatan makanan tersebut. 4. Lebih menghargai keragaman di sekitar kita. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 6, subtema 3, muatan pelajaran PPKN. Keragaman agama dan tempat ibadah. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki tempat ibadah masing-masing. Bentuk tempat ibadah setiap agama juga memiliki ciri yang khas. Mari kita pelajari tempat-tempat ibadah di Indonesia berikut.
Yang pertama adalah masjid. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah, dan belajar Al-Quran sering dilaksanakan di masjid. Ciri khas masjid biasanya terletak pada bagian atapnya. Masjid sering dihiasi dengan kaligrafi. Gereja Katolik. Gereja Katolik adalah tempat ibadah umat Katolik. Kegiatan-kegiatan keagamaan seperti misa ekaristi biasa dilakukan umat Katolik di gereja tersebut. Ciri khas gereja Katolik adalah menggunakan salib dan patung Yesus. Selain itu, ada juga patung-patung orang suci seperti Bunda Maria dan Santo Yosef. Gereja Kristen. Gereja Kristen adalah tempat ibadah umat Kristen. Kegiatan-kegiatan keagamaan seperti kebaktian biasa dilakukan umat Kristen di gereja tersebut. Ciri khas gereja Kristen adalah salib berupa palang tanpa patung Yesus. Bangunan gereja tradisional seringkali memiliki sebuah menara atau kubah. Selanjutnya adalah pura. Pura adalah tempat ibadah agama Hindu di Indonesia. Pura dirancang sebagai tempat ibadah di udara terbuka yang terdiri atas beberapa lingkungan yang dikelilingi tembok. Ciri khas pura adalah pelinggih Meru, yaitu menara dengan atap bersusun tinggi yang menyerupai pagoda. Terdapat beberapa jenis pura yang berfungsi khusus untuk menggelar beberapa ritual keagamaan Hindu. Wihara. Wihara adalah tempat ibadah agama Buddha. Wihara juga bisa disebut kuil. Wihara digunakan untuk melakukan segala macam bentuk upacara keagamaan. Di dalam wihara terdapat satu atau lebih ruangan untuk penempatan altar. Bentuk bangunan dan warna wihara biasanya hampir sama dengan kelenteng. Berikutnya adalah kelenteng. Kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut agama Konghucu di Indonesia. Bangunan kelenteng umumnya bernuansa arsitektur Tionghoa. Bangunan biasanya didominasi warna merah dan kuning. Berikut adalah perilaku yang dapat dilakukan agar persatuan dan kesatuan antar umat beragama tetap terjaga. Yang pertama, menghormati teman yang sedang beribadah sesuai agamanya. Yang kedua, bermain tanpa melihat perbedaan agama. Ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Hari besar keagamaan. Berikut ini adalah hari-hari besar keagamaan yang ada di Indonesia. Yang pertama, agama Islam. Hari besar keagamaannya Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Islam, Maulid Nabi, dan Isra Mi'raj. Yang kedua, agama Kristen. Hari besar keagamaannya Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Selanjutnya, agama Katolik. Hari besar keagamaannya Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Berikutnya agama Hindu. Hari besar keagamaannya Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Agama Buddha. Hari besar keagamaannya Waisak, Asada, dan Katina. Selanjutnya agama Konghucu. Hari besar keagamaannya Imlek dan Cap Gomeh.
Setiap hari besar keagamaan memiliki makna tersendiri bagi umat yang merayakannya. Setiap umat beragama harus saling menghargai keragaman hari besar keagamaan. Tujuan perayaan hari besar keagamaan. Yang pertama, Hari Raya Idul Fitri yang dirayakan oleh umat Islam. Tujuan Hari Raya Idul Fitri adalah merayakan keberhasilan melaksanakan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, sehingga kembali suci pada hari tersebut. Selanjutnya, Hari Raya Natal yang dirayakan oleh umat Kristen dan Katolik. Tujuan perayaan ini adalah untuk memperingati kelahiran Isa Al-Masih. Yang ketiga, Hari Raya Nyepi yang dirayakan oleh umat Hindu. Tujuan perayaan ini adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menyucikan Buana Alit atau alam manusia dan Buana Agung atau alam semesta. Yang keempat, Hari Raya Waisak yang dirayakan oleh umat Buddha. Tujuan perayaan ini adalah merayakan 3 perayaan penting, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha, kemudian Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha, dan wafatnya Buddha Gautama. Yang kelima, Tahun Baru Imlek yang dirayakan umat Konghucu. Tujuan perayaan ini adalah ungkapan rasa syukur dan harapan agar rezeki melimpah di masa yang akan datang. Selain itu, perayaan ini juga digunakan sebagai sarana berkumpul bersama keluarga. Keragaman tradisi dalam setiap perayaan hari besar keagamaan. Setiap agama memiliki hari besar keagamaan masing-masing. Setiap perayaan hari besar keagamaan memiliki makna penting bagi pemeluk agama yang merayakannya. Kita harus menghargai dan menghormati teman atau tetangga kita yang sedang merayakan hari besar keagamaan. Kegiatan-kegiatan keagamaan yang sering dilaksanakan di tempat ibadah. Tempat ibadah masjid, contoh kegiatan keagamaannya, ibadah sholat setiap hari, ibadah sholat Jumat setiap hari Jumat, ibadah sholat tarawih pada bulan Ramadan, kegiatan tadarus pada bulan Ramadan, kegiatan belajar membaca Al-Quran untuk anak-anak, kegiatan dakwah tentang agama Islam, dan perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Selanjutnya, tempat ibadah gereja Katolik. Contoh kegiatan keagamaannya, ibadah misa setiap hari, ibadah misa mingguan setiap hari Minggu, kegiatan sekolah minggu untuk anak-anak, perayaan Paskah atau wafat Isa Al-Masih. Selanjutnya, peringatan kenaikan Isa Al-Masih. Perayaan Natal pada tanggal 25 Desember. Tempat ibadah gereja Kristen. Contoh kegiatan keagamaannya, ibadah kebaktian dan ibadah harian, pengakuan dosa di hadapan imam, kegiatan ibadah tobat jemaat, kegiatan sekolah minggu untuk anak-anak, perayaan Ekaristi setiap hari Minggu, perayaan Natal pada tanggal 25 Desember. Selanjutnya, tempat ibadah pura. Contoh kegiatan keagamaannya, ibadah puja setiap hari, kegiatan sembahyang malam Jumat, kegiatan pasraman, perayaan purnama dan tilem, perayaan Hari Raya Galungan dan Hari Raya Nyepi.
perayaan Kuningan dan Saraswati, perayaan Pagar Wesi dan Siwaratri. Tempat ibadah wihara. Contoh kegiatan keagamaannya, ibadah puja bakti setiap hari, penataran agung 1 kali dalam sebulan, perayaan Hari Raya Waisak, perayaan Katina, perayaan Asada, dan perayaan Maga Puja. Selanjutnya, tempat ibadah kelenteng. Contoh kegiatan keagamaannya, ibadah setiap tanggal 1 dan 15 penanggalan Imlek. Selanjutnya, ibadah kebaktian umum agama Konghucu. Peringatan hari lahir dan hari wafat Nabi Konghucu. Selanjutnya, peringatan hari Tangcik. Peringatan Tahun Baru Imlek. Selanjutnya, kegiatan sekolah minggu untuk anak-anak.